Pernahkah kamu membayangkan bagaimana awal mula manusia pertama diciptakan? Bukan sekadar kisah, tetapi sebuah perjalanan yang menentukan arah hidup. Seluruh umat manusia. Dari tanah yang sederhana, lahirlah makhluk yang dimuliakan dengan ilmu. Dari surga yang penuh kenikmatan, terjadi satu kesalahan yang mengubah segalanya. Dan dari satu bisikan, dimulailah konflik abadi antara manusia dan musuh yang tak terlihat. Ini bukan hanya cerita tentang masa lalu. Ini adalah cermin kehidupan kita hari ini. Tentang kesombongan, tentang godaan, tentang jatuh, dan tentang kembali. Bagaimana mungkin makhluk yang begitu dimuliakan bisa tergelincir? Dan jika manusia pertama saja diuji, lalu bagaimana dengan kita hari ini? Simak kisah lengkapnya sampai akhir, karena di dalamnya tersimpan pelajaran yang bisa mengubah cara kita memandang hidup. Baiklah, sahabat kisah iman. Jangan lupa dukung channel kami dengan like, komen, dan share, jika channel kami bermanfaat. Bismillah, mari kita mulai cerita. Di awal segala awal, ketika waktu belum dikenal, ketika siang dan malam belum tercipta, ketika tidak ada suara selain kehendak ilahi. Hanya ada satu kekuasaan yang mutlak, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menciptakan langit dan bumi, bukan karena membutuhkan, tetapi karena kehendaknya yang Maha Kuasa. Dalam kegelapan yang tak terbayangkan oleh akal manusia, Allah menciptakan cahaya. Lalu dari cahaya itu, lahirlah makhluk yang tidak pernah membangkang. Mereka adalah para malaikat, makhluk yang tidak memiliki hawa nafsu, tidak memiliki keinginan untuk melawan, tidak pernah lelah beribadah, tidak pernah bertanya mengapa, kecuali untuk memahami perintah. Dalam salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim, disebutkan bahwa malaikat diciptakan dari cahaya. Mereka hidup dalam ketaatan yang sempurna. Setiap detik, setiap waktu, hanya ada satu aktivitas mereka, mengabdi kepada Allah. Sebagian dari mereka bertasbih tanpa henti, sebagian lagi bersujud tanpa pernah mengangkat kepala, sebagian menjadi penyampai wahyu, sebagian lagi menjaga langit dan bumi. Langit dipenuhi dengan suara zikir mereka, suara yang tidak pernah terputus sejak awal penciptaan. Namun, Allah tidak hanya menciptakan malaikat. Di sisi lain, dari unsur yang sangat berbeda, Allah menciptakan makhluk lain. Dari api yang menyala, dari panas yang tak terlihat, dari energi yang liar dan penuh potensi, lahirlah makhluk yang disebut jin. Berbeda dengan malaikat, jin memiliki kehendak. Mereka bisa taat, tetapi juga bisa membangkang. Di antara mereka, ada yang beriman, dan ada pula yang tersesat. Di antara bangsa jin itu, ada satu makhluk yang kelak namanya akan dikenang sepanjang sejarah umat manusia. Ia dikenal karena ibadahnya yang luar biasa, karena kedekatannya dengan langit, karena kesungguhannya dalam ketaatan. Namanya adalah iblis. Ia bukan malaikat, tetapi karena ibadahnya yang begitu tinggi, ia diangkat ke tempat para malaikat. Ia hidup bersama mereka, beribadah bersama mereka, seakan-akan ia bagian dari mereka. Para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahwa iblis termasuk golongan jin. Namun diberi kedudukan tinggi karena amalnya. Ia bersujud, ia berzikir, ia beribadah dalam waktu yang sangat panjang. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang tersembunyi dalam hatinya. Sesuatu yang bahkan tidak disadari oleh makhluk lain. Kesombongan. Waktu terus berjalan, langit dan bumi telah diciptakan dengan sempurna. Gunung berdiri kokoh, lautan terbentang luas. Angin berhembus dengan perintahnya. Namun, ada satu rencana besar yang belum diwujudkan. Sebuah rencana
yang akan mengubah arah sejarah seluruh makhluk. Allah berfirman kepada para malaikat, sebuah firman yang diabadikan dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah. Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Langit seakan terdiam. Para malaikat, yang selama ini hanya mengenal ketaatan, mendengar sesuatu yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Seorang khalifah, makhluk baru, makhluk yang akan tinggal di bumi. Dengan penuh adab, tanpa sedikit pun membangkang, para malaikat bertanya, "Apakah engkau akan menjadikan makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, sementara kami senantiasa bertasbih memujimu dan mensucikanmu?" Pertanyaan itu bukanlah bentuk penolakan, bukan pula keraguan. Itu adalah bentuk keingintahuan, karena mereka mengetahui sesuatu tentang makhluk sebelumnya. Bangsa jin yang pernah membuat kerusakan di bumi. Namun Allah menjawab dengan satu kalimat yang penuh makna. Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Jawaban itu singkat, tetapi mengguncang. Ada rahasia besar di balik penciptaan manusia. Ada hikmah yang bahkan malaikat tidak mengetahuinya. Di suatu dimensi yang tidak bisa dijangkau oleh mata manusia, takdir mulai ditulis. Bumi yang sebelumnya sunyi akan segera menjadi panggung kehidupan. Gunung akan menjadi saksi. Langit akan menjadi pelindung. Tanah akan menjadi asal mula. Karena dari tanah itulah, makhluk baru itu akan diciptakan. Makhluk yang memiliki akal, memiliki pilihan, memiliki potensi untuk menjadi lebih tinggi dari malaikat, atau lebih rendah dari makhluk apapun. Dan di saat itulah, iblis mendengar kabar itu. Ia melihat, ia mengamati, dan perlahan, sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Jika selama ini ia merasa paling taat, paling dekat dengan Allah, paling layak berada di tempat tertinggi, kini akan ada makhluk baru. Makhluk dari tanah. Makhluk yang bahkan belum diciptakan, tetapi sudah disebut sebagai khalifah di bumi. Perlahan, kesombongan itu tumbuh. Tidak terlihat, tidak terdengar, tetapi nyata. Dan dari sinilah awal dari konflik terbesar dalam sejarah manusia dimulai. Kisah ini belum berakhir, karena kisah sesungguhnya baru saja dimulai. Dari tanah masih menyelimuti langit dan bumi, namun takdir telah bergerak. Firman Allah yang menggema di langit pada bab sebelumnya bukanlah sekadar rencana. Itu adalah awal dari sebuah penciptaan besar. Makhluk yang akan menjadi khalifah di bumi akan segera diwujudkan di antara para malaikat. Allah memerintahkan satu tugas, mengambil sesuatu dari bumi, tanah, bukan tanah biasa, tetapi tanah yang akan menjadi asal mula manusia. Dalam riwayat yang dijelaskan oleh para ulama, seperti Ibnu Katsir, disebutkan bahwa Allah mengutus malaikat untuk mengambil tanah dari berbagai penjuru bumi. Ada tanah yang lembut, ada yang keras, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang merah, bahkan ada yang kasar dan sulit dibentuk. Tanah itu diambil dari berbagai tempat, dari berbagai karakter. Seakan-akan menggambarkan sifat manusia yang akan lahir darinya. Berbeda-beda, tidak sama, penuh warna. Tanah itu kemudian dibawa bukan untuk langsung menjadi makhluk hidup, tetapi melalui proses yang panjang. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan tahapan itu dengan istilah-istilah yang penuh makna. Tanah menjadi lumpur, lalu menjadi lumpur hitam yang diberi bentuk, kemudian mengering seperti tembikar. Dalam surah Al-Hijr disebutkan bahwa manusia diciptakan dari tanah liat kering seperti tembikar. Bayangkan itu, sebuah bentuk tubuh manusia telah dibentuk, namun belum bernyawa, diam, sunyi, tak bergerak. Waktu berlalu, tubuh itu tetap berada dalam keadaan tak bernyawa. Para malaikat melihatnya. Mereka tahu
ini adalah makhluk yang akan menjadi khalifah di bumi. Namun, mereka tidak mengetahui sepenuhnya rahasia di balik penciptaannya. Di sisi lain, iblis juga melihatnya. Ia mendekat. Ia memperhatikan dengan penuh rasa ingin tahu. Namun juga dengan sesuatu yang lain, keraguan. Ia mengelilingi bentuk tubuh itu, memperhatikannya dari atas hingga bawah. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa iblis bahkan memukul tubuh itu, dan terdengar suara kosong dari dalamnya. Ia tersenyum sinis. Makhluk ini lemah, pikirnya. Terbuat dari tanah, bukan dari api seperti aku. Di dalam hatinya, kesombongan itu semakin tumbuh. Ia mulai membandingkan api yang menurutnya lebih kuat, lebih cepat, lebih tinggi, dengan tanah yang ia anggap rendah, diam, dan tidak bernilai. Namun, iblis tidak tahu bahwa yang membuat makhluk itu mulia bukanlah asalnya, tetapi apa yang akan Allah berikan kepadanya. Kembali ke tubuh itu, ia tetap diam. Namun, tidak lama lagi, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Saat yang ditentukan tiba. Allah, dengan kekuasaannya yang tidak terbatas, meniupkan ruh ke dalam tubuh itu. Seketika, yang sebelumnya diam menjadi hidup, yang sebelumnya tak bergerak, mulai bergerak. Yang sebelumnya tidak bernyawa, kini menjadi makhluk yang sempurna. Itulah saat pertama kali manusia membuka matanya, Nabi Adam AS. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari, disebutkan bahwa ketika ruh ditiupkan ke dalam tubuh Adam, ia mulai hidup dari bagian atas terlebih dahulu. Saat ruh mencapai matanya, ia mulai melihat. Saat mencapai hidungnya, ia bersin, dan ia mengucapkan, Alhamdulillah, kalimat pertama manusia di dunia. Sebuah pujian kepada Sang Pencipta. Dan Allah menjawab, Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Bayangkan itu. Interaksi pertama antara manusia dan Rabb-nya dimulai dengan pujian dan dibalas dengan rahmat. Adam kini berdiri. Makhluk pertama dari jenis manusia. Ia bukan malaikat, ia bukan jin. Ia adalah sesuatu yang baru. Sesuatu yang unik. Ia memiliki tubuh, memiliki akal, dan akan segera diberi sesuatu yang bahkan lebih istimewa. Ilmu. Para malaikat menyaksikan, iblis pun menyaksikan, namun pandangan mereka berbeda. Para malaikat melihat dengan ketaatan, dengan rasa ingin tahu yang penuh adab. Sementara iblis melihat dengan kesombongan, ia masih belum bisa menerima. Bagaimana mungkin makhluk dari tanah ini akan menjadi sesuatu yang istimewa? Namun, Allah belum selesai. Penciptaan Adam bukanlah akhir, melainkan awal dari rangkaian kemuliaan yang akan ditunjukkan. Sebuah ujian akan segera datang. Sebuah peristiwa yang akan mengubah kedudukan Adam di hadapan seluruh makhluk. Dan saat itu tiba, Allah akan mengajarkan sesuatu kepada Adam yang tidak dimiliki oleh siapapun sebelumnya. Sesuatu yang Adam kini telah hidup. Ia berdiri di antara para malaikat, makhluk baru yang belum pernah ada sebelumnya. Tubuhnya sempurna. Pandangannya mulai memahami. Namun, ada satu hal yang belum dimilikinya sepenuhnya. Pengetahuan. Di saat itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sesuatu yang tidak diberikan kepada makhluk lain sebelumnya. Ilmu. Dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah, Allah berfirman bahwa Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu. Sebuah kalimat yang singkat, tetapi maknanya sangat dalam. Bayangkan, Adam yang baru saja diciptakan, diajarkan langsung oleh Sang Pencipta. Bukan melalui perantara, bukan melalui proses bertahap, tetapi langsung. Ilmu itu mengalir ke dalam dirinya. Memberinya kemampuan untuk mengenal, menyebut,
memahami segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Nama benda, fungsi, hakikat. Sebuah kemampuan yang tidak dimiliki oleh malaikat. Para malaikat menyaksikan. Mereka yang selama ini selalu taat, selalu bertasbih, selalu menjalankan perintah tanpa ragu. Kini melihat sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Seorang makhluk yang memiliki ilmu. Kemudian, datanglah sebuah ujian. Bukan untuk Adam, tetapi untuk para malaikat. Allah menampilkan berbagai benda dan berfirman kepada para malaikat, "Sebutkan kepadaku nama-nama." Benda itu, jika kalian memang benar. Langit kembali hening. Para malaikat yang tidak pernah membangkang, yang tidak pernah sombong, tidak mencoba menebak, tidak pula berpura-pura tahu. dengan penuh kerendahan hati, mereka menjawab, "Maha suci Engkau, kami tidak memiliki ilmu selain apa yang Engkau ajarkan kepada kami." Jawaban itu bukan kelemahan. Justru itulah kekuatan mereka. Kejujuran, ketundukan, kesadaran akan batas diri. Lalu, Allah berfirman kepada Adam, "Wahai Adam, beritahukan kepada mereka nama-nama itu." Adam pun melangkah. Dengan ilmu yang telah diajarkan kepadanya, ia menyebutkan satu persatu. Nama-nama itu, dengan jelas, tanpa ragu, satu demi satu, para malaikat menyaksikan. Dan di saat itu, terbukalah sebuah kebenaran besar. Bahwa Adam, makhluk dari tanah itu, memiliki sesuatu yang tidak mereka miliki. Ilmu. Allah kemudian berfirman, "Bukankah telah aku katakan bahwa aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui?" Kalimat itu kembali menggema, menguatkan bahwa di balik penciptaan Adam, ada hikmah besar yang sebelumnya tersembunyi. Namun, tidak semua makhluk menerima kenyataan itu dengan hati yang lapang. Di antara barisan malaikat, ada satu makhluk yang hatinya mulai terbakar. Iblis. Ia melihat semuanya. Ia melihat Adam. Ia mendengar penjelasan Adam. Ia menyaksikan bagaimana Adam dimuliakan. Dan sesuatu dalam dirinya pecah. Kesombongan yang sebelumnya tersembunyi, kini mulai muncul ke permukaan. Bagaimana mungkin, pikirnya, makhluk ini lebih mulia dariku. Aku diciptakan dari api, sedangkan dia dari tanah. Ia mulai membandingkan, mulai menilai, mulai menolak, dalam diam. Namun, ujian belum selesai. Justru, ujian terbesar akan segera datang. Allah memberikan sebuah perintah yang sangat jelas, tanpa penafsiran, tanpa keraguan. Perintah kepada seluruh malaikat. Sujudlah kalian kepada Adam. Seketika, tanpa ragu, tanpa tunda, para malaikat bersujud. Sujud penghormatan, bukan penyembahan. Sujud karena perintah Allah. Sujud sebagai bentuk ketaatan. Namun, di antara semua yang bersujud, ada satu yang tetap berdiri. Tidak bergerak, tidak tunduk, tidak patuh. Iblis, ia menolak. Bukan karena tidak tahu, tetapi karena tidak mau. Karena dalam hatinya, ia merasa lebih tinggi, lebih mulia, lebih pantas. Dan di saat itulah terjadilah peristiwa yang akan mengubah segalanya. Peristiwa yang menjadi awal dari permusuhan abadi. Sujud itu telah terjadi. Langit menyaksikan sebuah pemandangan yang agung. Para malaikat, makhluk yang tidak pernah membangkang, serentak tunduk. Bersujud kepada Adam atas perintah Allah. Tidak ada keraguan, tidak ada penolakan, hanya ketaatan yang sempurna. Namun, di antara mereka, ada satu yang tetap berdiri, diam, kaku, membeku dalam kesombongan. Iblis. Ia tidak sujud, bukan karena tidak mendengar perintah,
bukan karena tidak memahami maksudnya, tetapi karena ia menolak. Dalam Al-Quran, Allah mengabadikan momen itu, bahwa semua bersujud kecuali iblis. Ia enggan dan menyombongkan diri. Dan dari sinilah dimulai dialog yang akan menjadi pelajaran sepanjang zaman. Allah berfirman, "Apa yang menghalangimu untuk bersujud ketika aku perintahkan?" Pertanyaan itu bukan karena Allah tidak tahu, tetapi sebagai penyingkap isi hati. Iblis menjawab dengan penuh keyakinan, namun juga penuh kesombongan. Aku lebih baik darinya. Kalimat itu sederhana, tetapi mengandung racun yang mematikan. Perbandingan, kesombongan, merasa lebih tinggi. Iblis melanjutkan, "Engkau menciptakanku dari api, dan engkau menciptakannya dari tanah." Ia melihat asal penciptaan dan menjadikannya ukuran kemuliaan. Ia lupa bahwa kemuliaan bukan pada asal, tetapi pada ketaatan. Di saat itu, tidak ada lagi yang tersembunyi. Kesombongan yang selama ini tertutup oleh ibadah panjang, akhirnya terbongkar. Maka datanglah keputusan. Bukan keputusan biasa, tetapi keputusan yang mengubah nasib selamanya. Allah berfirman, "Turunlah kamu dari sana, karena kamu tidak pantas menyombongkan diri di dalamnya." Seketika, kedudukan yang selama ini ia miliki hilang. Kemuliaan yang ia banggakan lenyap. Ia diusir, dijatuhkan, direndahkan. Dan lebih dari itu, Allah melaknatnya. Laknat hingga hari pembalasan. Sebuah hukuman yang tidak terbayangkan. Namun, yang mengejutkan bukan hanya hukuman itu, tetapi respon iblis setelahnya. Alih-alih menyesal, alih-alih memohon ampun, ia justru meminta sesuatu. "Ya Tuhanku, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan." Ia meminta waktu, bukan untuk memperbaiki diri, tetapi untuk membalas. Allah, dengan hikmahnya, mengabulkan permintaan itu. Kamu termasuk yang diberi penangguhan. Dan di saat itulah, iblis mengucapkan sumpahnya. Sumpah yang akan menggema sepanjang sejarah manusia. "Karena engkau telah menyesatkanku, aku pasti akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus." Ia tidak menyalahkan dirinya sendiri. Ia menyalahkan takdir. Ia menyalahkan keadaan. Aku akan datang kepada mereka, dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dan dari kiri mereka. Sebuah strategi, sebuah tekad, sebuah permusuhan yang total. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Langit menjadi saksi bahwa sejak saat itu, iblis bukan lagi makhluk yang taat. Ia adalah musuh. Musuh yang nyata. Musuh yang tidak terlihat, tetapi selalu ada. Adam menyaksikan semua itu. Ia melihat bagaimana satu makhluk yang dulunya mulia jatuh hanya karena satu hal, kesombongan. Dan disitulah pelajaran pertama bagi manusia dimulai, bahwa dosa pertama bukanlah kemaksiatan biasa, tetapi kesombongan, merasa lebih baik, merasa lebih tinggi, menolak kebenaran. Namun, kisah Adam belum selesai. Ia telah dimuliakan. Ia telah menjadi pusat perhatian seluruh makhluk. Namun, ia belum sendiri. Allah, dengan kasih sayangnya, akan memberinya sesuatu yang lain. Seseorang yang akan menjadi pendampingnya. Dan dari sinilah, kisah akan berubah arah. Dari konflik menjadi ketenangan. Setelah peristiwa itu, setelah langit menyaksikan jatuhnya iblis karena kesombongannya, setelah Adam dimuliakan dengan ilmu, kini suasana berubah. Tidak lagi tegang, tidak lagi penuh penolakan. Kini Allah menunjukkan sisi lain dari rencananya. Kasih sayang. Adam berdiri sendiri. Ia hidup,
Ia melihat, ia memahami. Namun, ada sesuatu yang belum lengkap. Kesendirian. Meskipun ia berada di tempat yang sempurna, di tempat yang penuh keindahan, di tempat yang tidak ada kesedihan. Tetap saja, hati manusia diciptakan untuk tidak sendiri. Allah mengetahui itu. Dan tanpa ada meminta, tanpa ada mengeluh, Allah memberikan sesuatu yang akan mengubah hidupnya, seorang pendamping. Dalam riwayat yang dijelaskan oleh para ulama, termasuk Ibnu Katsir, disebutkan bahwa Allah menciptakan Hawa dari diri Adam, dari bagian tubuhnya, sebagai tanda kedekatan, sebagai simbol kebersamaan. Ketika Adam terbangun, ia tidak lagi sendiri. Di hadapannya, ada seseorang yang serupa dengannya. Bukan malaikat, bukan jin, tetapi manusia. Adam memandangnya dengan rasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tenang, hangat, penuh makna. Siapakah engkau? Tanya Adam. Aku adalah wanita, jawabnya lembut. Untuk apa engkau diciptakan? Agar engkau merasa tentram bersamaku. Dan di saat itulah, untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, tercipta hubungan, cinta, ketenangan. Allah kemudian berfirman, Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Surga, tempat yang tidak bisa dibayangkan oleh akal manusia. Tidak ada rasa lapar, tidak ada rasa haus, tidak ada kelelahan, tidak ada kesedihan. Segala yang diinginkan, tersedia. Segala yang dilihat, indah. Adam dan Hawa hidup di dalamnya, berjalan bersama, menikmati keindahan. Merasakan kedamaian yang sempurna. Tidak ada konflik, tidak ada masalah, hanya kebahagiaan. Namun, di balik semua kenikmatan itu, ada satu hal. Satu aturan. Allah berfirman, makanlah kalian berdua dari surga ini dengan bebas, di mana saja yang kalian sukai. Tetapi janganlah kalian mendekati satu pohon ini. Satu pohon, hanya satu. Larangan itu jelas, tidak rumit, tidak sulit, hanya satu batas. Dan Allah menegaskan, jika kalian mendekatinya, maka kalian termasuk orang-orang yang zolim. Adam mendengar itu. Hawa juga mendengar itu. Mereka memahami bahwa di balik kebebasan yang luas selalu ada batas. Hari demi hari berlalu, mereka hidup dalam ketaatan, menikmati surga tanpa melanggar larangan. Namun, ada satu makhluk yang tidak pernah melupakan apa yang terjadi sebelumnya. Iblis. Ia telah diusir. Ia telah dilaknat, namun ia belum menyerah. Ia memiliki satu tujuan, satu dendam, menjatuhkan Adam. Ia tahu, ia tidak bisa memaksa. Ia tidak bisa mengendalikan, namun ia bisa membisikkan. Dan dari situlah ujian yang sesungguhnya dimulai. Adam dan Hawa yang hidup dalam kedamaian tidak menyadari bahwa musuh mereka sedang mengintai. Tidak terlihat, tidak terdengar. Tetapi nyata, sebuah bisikan akan segera masuk ke dalam hati mereka. Pelan, halus, namun berbahaya. Dan satu keputusan kecil. Surga masih tenang, keindahan masih menyelimuti setiap sudutnya. Adam dan Hawa hidup dalam kedamaian yang sempurna. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, hanya ketenangan yang mengalir tanpa henti. Namun, di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang mulai bergerak. Sesuatu yang tidak terlihat, tidak terdengar, tetapi nyata. Iblis. Ia tidak lupa, ia tidak memaafkan, ia tidak menyerah. Dendamnya masih menyala, dan kini ia mulai menjalankan sumpahnya. Iblis tahu, ia tidak bisa datang dengan cara yang kasar. Ia tidak bisa memaksa, ia tidak bisa menakut-nakuti secara langsung, karena jika itu yang ia lakukan,
Adam akan langsung menjauh. Maka ia memilih cara lain, cara yang jauh lebih berbahaya. Halus, pelan, menyusup ke dalam hati. Ia mendekati Adam dan Hawa, Bukan dengan ancaman, tetapi dengan rayuan. Dalam Al-Quran, dijelaskan bahwa iblis membisikkan sesuatu kepada mereka. Bisikan itu tidak tampak jahat, tidak terdengar seperti larangan. Justru sebaliknya, terdengar seperti kebaikan. Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian? Kalimat itu sederhana, tetapi penuh tipu daya. Keabadian, hidup selamanya, tidak pernah mati. Dan iblis melanjutkan. dan kerajaan yang tidak akan pernah binasa. Ia menawarkan sesuatu yang besar, sesuatu yang menggoda, sesuatu yang membuat hati manusia. Mulai bertanya, bagaimana jika? Adam terdiam. Hawa pun mulai berpikir. Mereka mengingat bahwa Allah telah melarang mereka mendekati pohon itu. Namun, bisikan itu terus datang. Tidak sekali, tidak dua kali, berulang-ulang, pelan. Namun pasti, iblis bahkan bersumpah, sesungguhnya aku adalah penasehat bagi kalian berdua. Ia menggunakan sesuatu yang kuat, sumpah, kepercayaan. Dan disinilah letak ujian manusia, bukan pada kekuatan, tetapi pada keyakinan. Adam dan Hawa tidak berniat membangkang. Mereka tidak ingin melawan Allah, namun mereka mulai goyah. Keraguan masuk, pelan, halus, tanpa disadari. Dan pada satu momen, mereka mendekat. Langkah pertama, selalu yang paling menentukan. Mereka mendekati pohon itu, yang sebelumnya dilarang. Hati mereka berdebar. Namun, bisikan itu masih ada. Meyakinkan, menenangkan, menipu. Dan akhirnya, mereka mengambil buahnya. Saat itu juga, segalanya berubah. Yang sebelumnya tenang, menjadi gelisah. Yang sebelumnya damai, menjadi cemas. Dalam sekejap, mereka menyadari sesuatu. Aurat mereka terbuka. Mereka saling melihat, dan rasa malu datang. Rasa yang sebelumnya tidak pernah ada, kini muncul. Dengan tergesa-gesa, mereka menutupi diri mereka dengan daun-daun surga. Jantung mereka berdebar. Pikiran mereka kacau, hati mereka dipenuhi penyesalan. Dan di saat itulah, mereka sadar, mereka telah melanggar, bukan karena ingin melawan, tetapi karena tertipu. Dan dari kejauhan, iblis melihat. Ia tidak mendekat, ia tidak berbicara. Namun ia tahu, ia berhasil. Satu langkah kecil telah mengubah segalanya. Surga yang penuh ketenangan kini menjadi tempat penuh penyesalan. Adam dan Hawa terdiam. Hati mereka berat. Mata mereka penuh rasa bersalah. Mereka tidak menyalahkan satu sama lain. Tidak saling menuduh. Mereka tahu ini adalah kesalahan mereka. Dan dari situlah akan lahir sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Taubat. Namun sebelum itu, mereka harus menghadapi kenyataan. Sunyi, tidak ada lagi ketenangan seperti sebelumnya. Surga yang dahulu terasa damai, kini dipenuhi rasa yang belum pernah dirasakan. Gelisah. Adam dan Hawa berdiri dengan tubuh yang tertutup daun-daun surga. Dengan hati yang penuh penyesalan. Mereka tidak lagi sama seperti sebelumnya. Mereka kini memahami apa arti sebuah kesalahan. Tidak ada suara tawa, tidak ada kebahagiaan, hanya keheningan yang terasa begitu berat. Dan di tengah keheningan itu, datanglah panggilan. Allah berfirman, "Bukankah aku telah melarang kalian dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa setan adalah musuh yang nyata bagi kalian." Kalimat itu menusuk hati. Bukan karena kerasnya, tetapi karena kebenarannya. Adam menunduk. Hawa terdiam. Tidak ada pembelaan,
Tidak ada alasan. Mereka tidak berkata, "Kami ditipu." Mereka tidak berkata, "Ini salah iblis." Tidak, mereka memilih sesuatu yang jauh lebih mulia. Mengakui, dengan hati yang hancur, dengan jiwa yang penuh harap, mereka berdoa. Doa yang kemudian diabadikan dalam Al-Quran, "Wahai Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami, dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Kalimat itu sederhana, namun penuh makna. Tidak ada kesombongan, tidak ada pembenaran, hanya pengakuan dan harapan. Inilah perbedaan terbesar antara Adam dan iblis. Iblis berdosa, namun ia sombong. Ia menyalahkan. Ia menolak. Adam berdosa, namun ia merendah. Ia mengakui. Ia kembali. Dan disitulah letak kemuliaan manusia. Dalam penjelasan para ulama, termasuk Ibnu Katsir, disebutkan bahwa Allah mengajarkan kepada Adam kalimat-kalimat taubat, dan Adam mengucapkannya dengan sepenuh hati. Lalu terjadilah sesuatu yang luar biasa. Allah menerima taubat mereka. Tidak ada penolakan, tidak ada penundaan. Allah yang Maha Pengampun membuka pintu rahmat-Nya. Kesalahan itu diampuni. Bayangkan itu, manusia pertama melakukan kesalahan pertama dan langsung belajar tentang pengampunan. Sebuah pelajaran yang akan diwariskan kepada seluruh umat manusia. Bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Namun, selalu ada jalan untuk kembali. Air mata penyesalan berubah menjadi harapan. Hati yang gelisah perlahan menjadi tenang. Adam dan Hawa tidak lagi merasa putus asa. Namun, meskipun taubat mereka diterima, ada satu hal yang tetap harus terjadi. Keputusan telah ditetapkan, karena kehidupan di surga bukanlah tempat tinggal selamanya bagi mereka. Ada peran lain yang harus dijalankan. Peran sebagai khalifah di bumi. Dan untuk itu, mereka harus turun. Turun dari tempat yang penuh kenikmatan ke tempat yang penuh ujian. Namun kali ini, mereka tidak turun dalam keadaan kosong. Mereka turun dengan pelajaran, dengan iman, dengan pengalaman, dan yang paling penting, keputusan itu akhirnya datang. Setelah taubat diterima, setelah hati kembali tenang, Allah menetapkan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Turunlah kalian dari surga. Kalimat itu tidak keras, tidak penuh kemarahan, namun terasa begitu dalam. Adam dan Hawa terdiam. Mereka tahu, ini bukan hukuman semata. Ini adalah awal. Awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Allah melanjutkan firman-Nya. Sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan di bumi kalian akan tinggal serta mendapatkan kesenangan hingga waktu yang ditentukan. Bumi, tempat yang berbeda dari surga. Jika di surga tidak ada rasa lapar, di bumi manusia harus mencari makan. Jika di surga tidak ada rasa lelah, di bumi manusia harus berjuang. Jika di surga penuh ketenangan, di bumi ada ujian. Adam dan Hawa bersiap dengan hati yang berat, namun juga penuh kesadaran. Mereka tidak lagi seperti sebelumnya. Mereka telah belajar tentang kesalahan, tentang taubat, tentang musuh yang nyata. Dan kini, mereka akan menghadapi dunia. Dalam beberapa riwayat yang disebutkan oleh para ulama, termasuk Ibnu Katsir, disebutkan bahwa Adam dan Hawa diturunkan di tempat yang berbeda di bumi. Terpisah. Bayangkan itu. Setelah bersama, setelah merasakan ketenangan, kini mereka harus berpisah. Adam sendiri, Hawa sendiri. Bumi terasa luas, namun juga sepi. Adam berjalan, mencari, dengan harapan, dengan doa.
Hari demi hari berlalu, hingga akhirnya Allah mempertemukan mereka kembali. Pertemuan itu bukan sekedar pertemuan biasa. Itu adalah pertemuan dua jiwa yang telah melalui ujian dan tetap bertahan. Di bumi itulah kehidupan manusia dimulai. Adam menjadi manusia pertama, sekaligus nabi pertama. Ia tidak hanya hidup, tetapi juga membimbing. Ia mengajarkan tentang siapa Tuhan mereka, tentang bagaimana beribadah, tentang bagaimana menjalani hidup. Karena manusia tidak dibiarkan tanpa arah, Allah berfirman, "Jika datang kepada kalian petunjuk dariku, maka barang siapa yang mengikutinya, tidak akan ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak akan bersedih." Itulah janji, bahwa di tengah kehidupan yang penuh ujian, selalu ada petunjuk. Namun, di saat yang sama, iblis juga ada. Ia tidak berhenti. Ia tidak lelah. Ia terus berusaha menyesatkan. Dan disinilah perjuangan manusia dimulai, antara mengikuti petunjuk atau mengikuti bisikan, antara kebenaran atau kesesatan. Adam mengajarkan kepada keturunannya tentang satu hal penting, bahwa hidup ini adalah ujian, dan bahwa setiap manusia akan melakukan kesalahan. Namun, yang membedakan bukanlah siapa yang tidak pernah salah, tetapi siapa yang mau kembali. Warisan terbesar Nabi Adam bukan hanya kehidupan, tetapi pelajaran. Pelajaran bahwa kesombongan menghancurkan, godaan selalu ada, kesalahan bisa terjadi, namun taubat selalu terbuka, dan bahwa Allah selalu menerima hamba-Nya yang kembali. Kini, kisah itu telah sampai pada akhirnya. Namun sebenarnya, ini bukan akhir. Ini adalah awal. Awal dari perjalanan panjang umat manusia. Perjalanan yang akan terus berlanjut hingga hari yang telah dijanjikan. Dan di setiap langkah kehidupan, kisah Adam akan selalu hidup, sebagai pengingat bahwa kita berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Namun di antara itu, kita diberi pilihan untuk menjadi lebih baik atau sebaliknya. Dan semua, alhamdulillah, kita telah sampai di akhir kisah perjalanan manusia pertama, kisah penuh makna dari Nabi Adam AS. Sebuah cerita yang bukan sekadar sejarah, tetapi cermin kehidupan kita hari ini. Dari penciptaan, kita belajar tentang asal-usul. Dari kesombongan iblis, kita belajar tentang bahaya merasa lebih baik. Dari kesalahan Adam, kita belajar bahwa manusia bisa jatuh. Dan dari taubatnya, kita belajar bahwa selalu ada jalan untuk kembali. Semoga kisah ini tidak hanya kita dengar, tetapi juga kita renungkan dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kisah ini disusun berdasarkan sumber-sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan, di antaranya Al-Quran, Surah Al-Baqarah, Al-A'raf, Al-Hijr, Shad, dan Toha. Tafsir para ulama seperti Ibnu Katsir. Hadis syahih dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kami menyadari bahwa dalam penyampaian kisah ini mungkin terdapat kekurangan atau kekeliruan. Untuk itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Segala kebenaran datang dari Allah dan kekurangan sepenuhnya dari kami. Sebagai manusia, perlu kami sampaikan juga bahwa gambar atau visual yang ditampilkan dalam video ini hanyalah ilustrasi semata, bukan representasi kejadian yang sebenarnya. Terima kasih telah menyimak hingga akhir bersama Kisah Iman. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah Islami yang inspiratif dan bermanfaat. Dan pastikan Anda tetap bersama kami karena akan ada video menarik berikutnya yang tidak kalah menyentuh hati. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum.